Bapak dan Ibu dalam grup penggerak yang sedang berlangsung ini pendidikannya, kami menyadari ya bahwa ada satu hal yang perlu kita garis bawahi dalam proses belajar. Ki Hajar Dewantara sebagai seorang filosof pendidikan Indonesia tetap mengajarkan dalam filosofinya bahwa membelajarkan proses belajar dan mengajar, mendidik dan mengajar itu orientasinya hanya satu, murid dan murid ya. Jadi kita dalam mendidik, dalam membelajarkan, orientasi kita tertuju pada murid, memberikan pelayanan terbaik pada murid sesuai dengan kemampuan kita, optimalkan apa yang kita punya untuk memenuhi kebutuhan murid dalam proses pembelajaran ya. Kemudian ada stimulus dan respon dalam proses paradigma belajar itu yang harus kita ubah nanti ya menjadi teori kontrol. Di sini perbandingan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Mungkin bisa Bapak Ibu baca. Intinya, kalau teori stimulus respon, kita dalam mendidik membelajarkan anak itu menganggap semua anak itu kebutuhannya sama di kelas. Artinya kita dalam belajar biasa mungkin ya kita menerapkan cara klasik ceramah ya. Padahal kebutuhan tiap anak dalam teori kontrol itu berbeda-beda tiap anak. 32 anak di kelas saja bisa 32 karakter yang tampil ya. Mungkin ada saja kebutuhan anak itu yang kinestetik, yang maunya gerak, kemudian ada anak yang hanya bisa mendengar saja, atau anak yang memang tertarik referensinya hanya visual atau melihat. Jadi dari teori ini kita harus ubah bahwa dari teori stimulus respon yang artinya menyamaratakan anak di kelas kebutuhannya berubah menjadi teori kontrol. Tentang disiplin positif. Mungkin ketika kita mendengar kata disiplin yang terpikir itu horor ya. Kita harus terpaksa menaati sebuah aturan dan biasanya terkait dengan sebuah aturan ya. Peraturan pasti kesananya harus disiplin. Ternyata setelah kita gali lagi di materi ini bahwa disiplin itu betul ya dari harfiah atau secara etimologi ya, disiplin itu artinya murid atau pengikut. Nah, kata disiplin sendiri artinya kita harus bisa mengontrol diri justru ya, mengontrol diri bagaimana kita bisa memanage diri kita ya, untuk mengembangkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Makanya di frasa terakhir dituliskan disiplin positif itu lahir dari sebuah pikiran yang positif. Jadi disiplin adalah sebuah aksi nyata yang kita lakukan dari pikiran-pikiran positif yang timbul dalam diri kita. Jadi marilah kita selalu berpikiran positif supaya pikiran positif kita itu terrealisasi dalam sebuah aksi yang disebut disiplin yang positif. Tentang motivasi perilaku manusia, ada nilai-nilai kebajikan yang hadir. Kemudian disiplin. Sekarang motivasi. Motivasi itu adalah sebuah dorongan diri ya. Sebuah dorongan dari dalam diri terhadap perilaku yang dilakukan oleh seorang manusia. Ada dua hal yang muncul dari teori motivasi itu. Yang pertama, teori motivasi ekstrinsik. Di sini berkaitan dengan teori reward and punishment ya, atau teori penghargaan dan hukuman. Yang kedua, teori motivasi intrinsik ya. Nah, dari kedua ini sebetulnya kalau dikolaborasikan itu luar biasa ya untuk memunculkan sebuah disiplin positif. Namun kalau kita melihat dari keduanya, yang paling harus kita tekankan sebagai seorang guru, yang harus kita bisa tumbuh kembangkan dari seorang murid, tugas seorang guru itu memunculkan motivasi intrinsik. Artinya motivasi itu harus tumbuh dari dalam diri siswa. Karena kalau motivasi ekstrinsik kita bisa saja memunculkan, cuma mungkin daya kata ini napol nanti sementara ya, hanya nempel di diri siswanya itu sementara. Kita ngasih penghargaan berupa materi. Jadi kadangkala dengan materi itu anak terpacunya, oh saya mau menjawab ketika ada hadiah saja. Kalau tidak ada hadiah saya nggak mau menjawab. Makanya di teori reward and punishment gitu ya, penghargaan itu sama dengan hukuman katanya. Bahkan saya sendiri di kelas pernah melakukan seperti itu dan merasa tertampar bolak-balik. Oh ternyata memberikan reward materi itu ternyata bisa memutus atau menjegal kreativitas anak. Yang harus kita hadirkan justru motivasi intrinsik.
kelas belajar dengan kita itu harus betul-betul sadar bahwa sadar belajar itu merupakan kebutuhan dalam hidupnya, dan itu yang harus kita gali sebagai seorang guru. Tapi mungkin untuk teori reward dan punishment menurut saya pribadi ya kita kondisional saja, kita sesuaikan juga dengan kondisi dan situasi yang ada. Tapi sekali lagi, mari kita sama-sama sebagai seorang guru untuk memunculkan motivasi intrinsik yang hadir dari lubuk dan sanubari siswa. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh seorang manusia, itu juga sama dimiliki oleh seorang murid. Dalam sebuah pendidikan, tujuan utamanya kita adalah membentuk seorang anak yang bahagia, yang bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya dalam hidup. Oleh karena itu sebagai seorang guru, kita harus memfasilitasi kemudian minimal kita bisa memenuhi kebutuhan dasar yang dimiliki oleh siswa. Ketika semua kebutuhan ini sudah tercukupi, sudah dipenuhi, maka bahagia itu akan lahir. Sama mungkin seperti ibu dan bapak di sini, kesenangannya, kebutuhan kesenangannya sudah terpenuhi, kebutuhan penguasaannya sudah terpenuhi, kebutuhan akan cinta dan kasih sayangnya terpenuhi, kemudian kebebasan terpenuhi, bahkan kebutuhan bertahan hidup dari makan, kemudian berpakaian dan lain sebagainya terpenuhi. Insya Allah ya bapak dan ibu juga akan menjadi manusia yang bahagia. Ya, makanya ketika ada satu saja dari kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi, biasanya jadi galau, ya, atau kita nggak fokus. Begitu juga siswa. Kita sebagai seorang guru harus bisa mengarahkan atau memenuhi kebutuhan minimal, kebutuhan dasar dari seorang siswa. Selanjutnya, dalam memunculkan budaya positif, setelah kita mempelajari beberapa teori yang sudah kita bahas sebelumnya, yang selanjutnya adalah tentang posisi kontrol. Ya, ada 5 posisi kontrol yang dipelajari dalam budaya positif ini. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Dari poin 1 dan 2 itu ketika kita menerapkan sebagai guru, insya Allah kita akan membentuk murid yang identitasnya gagal, ya. Tapi ketika kita bisa menerapkan poin ketiga, keempat, dan kelima, insya Allah juga kita bisa membentuk seorang siswa dengan identitas yang berhasil. Bagaimana maksudnya? Ya? Jadi ketika kita bisa memposisikan diri sebagai seorang guru, dari kelima posisi ini yang paling ideal adalah nomor 5, posisi seorang manajer. Artinya seorang manajer dia sudah bisa menjadi teman, sudah bisa menjadi pemantau. Tapi kebanyakan di lapangan, bahkan saya pribadi pernah melakukan kelima posisi ini, meskipun tidak sempurna secara umum. Bagaimana posisi penghukum? Artinya yang menjudge anak. Contoh misalkan saya pelajaran PPKN, ketika anak melakukan kesalahan pelanggaran di pelajaran saya suruh anak berlari. Kalau di pelajaran PJOK mungkin karena materinya fisik ya berlari, itu oke-oke saja. Tapi ketika saya pelajaran PPKN anak disuruh berlari atau hormati yang bendera, itu kan tidak relevan dengan materi pelajaran yang saya ambil. Bahkan anak bisa jadi benci pada saya, ya. Kedua, membuat merasa bersalah. Contohnya apa? Ketika di kelas anak tidak memperhatikan, banyak kalimat-kalimat yang terlontar. Ibu mah kecewa sama kamu tuh nggak ngedengerin ibu. Bapak mah capek gitu ya, kenapa capek-capek menjelaskan tapi kamunya tidak memperhatikan. Jadi seolah-olah kita neuleukeun kesalahan kepada anak dan membuat anak, oh iya saya itu nggak berguna, ya. Jadi akan timbul hal itu membuat merasa bersalah. Kalau teman ya seperti teman ya, kita bisa merangkul anak, bukan dalam artian merangkul fisik ya Pak ya. Jangan Pak merangkul sisi perempuan itu tidak boleh ya. Itu nanti bisa masuk pelecehan ya. Artinya merangkul hatinya. Kita bisa menarik hati siswa menjadi seorang teman. Kemudian posisi pemantau. Nanti berkaitan dengan materi selanjutnya, itu berkenaan dengan keyakinan kelas. Kita selalu mengingatkan memantau. Keyakinan yang yakini bersama ketika ada kesalahan, itu kita memposisikan diri sebagai pemantau.
juga manajer bisa mengatur dan akhirnya bisa memunculkan solusi yang solutif, gitu ya, bukan menimbulkan masalah dengan masalah, tapi seperti jargon pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Baik Bapak dan Ibu hebat, selanjutnya kita lanjutkan dengan materi tentang keyakinan kelas. Di awal kita sudah bahas bahwa disiplin itu erat kaitannya dengan peraturan. Nah, mari kita ganti kata peraturan yang kesannya horor dan menyeramkan ya, dengan sebuah kata yang lebih humanis, yang lebih itu bermartabat, gitu. Tapi dalam maknanya, ya, peraturan, aturan, ya, meskipun peraturan itu dibuat oleh bersama, tapi dari diksinya juga, dari katanya itu sudah menyeramkan. Males ya ketika mendengar ada peraturan. Katanya bahkan ada selengean ya, peraturan katanya dibuat untuk dilanggar, itu aliran sesat, ya, tidak boleh seperti itu. Nah, kita ganti makanya diksi yang lebih humanis. Maka dari itu Ki Hajar Dewantara yang menerapkan, gitu ya, bahwa kata peraturan diganti saja yang lebih humanis, kata keyakinan. Keyakinan artinya yakin itu tumbuh, kita yakin dari dalam diri, tumbuh dari dalam hati, gitu ya. Ketika keyakinan itu sudah nancep di hati, insya Allah dengan melakukannya akan ringan, itu tidak akan menjadi beban. Keyakinan yang dibangun bersama di kelas, kemudian berkolaborasi dengan siswa, disepakati bersama, diyakini bareng-bareng, dibuat sepenuh hati dan penuh cinta, insya Allah akan lahir, ya, sebuah aksi nyata, sebuah tindakan dari keyakinan itu. Dan ketika mau melanggar, ingat lagi akan keyakinan dalam diri. Oh iya, ada pengingat otomatis, gitu ya. Oh iya, saya salah, saya kembali lagi ke keyakinan yang saya yakini di awal. Baik, dari rangkaian materi budaya positif, ini adalah materi pamungkas, Bapak Ibu. Ini yang harus kita garis bawahi, yang harus kita terapkan, Bapak. Yang dinamakan segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa lihat di sini bentuknya segitiga ya, Bapak Ibu, tidak apa-apa, tidak bulat, segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 sisi utama sebagai poin-poin inti dalam penerapan hal ini, ya. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan penegakan disiplin, Bapak Ibu. Disiplin positif hadir dari pikiran positif. Ketika ada yang melanggar, apakah tadi kita memposisikan diri sebagai penghukum, mau yang mana, ya? Dan dari kelima posisi kontrol, kita gunakan posisi manajer. Dan ini alat yang membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul berkenaan dengan segitiga restitusi. Dimulai dengan yang pertama, sebetulnya ini bukan tahapan-tahapannya, bisa saja yang mana dulu. Cuma kalau di sini penerapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Kemarin saya praktek langsung ya dengan anak-anak, gitu. Bahkan mengajak teman Bapak dan Ibu juga ya dalam menerapkan proyek ini, segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas siswa. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung kok menyarankan menghukum, gitu ya, kumaha. Meskipun ya kita sebagai guru, gitu ya, tapi kita mulai menstabilkan identitas guru dulu, menstabilkan identitas siswa dulu. Artinya kita ajak ngobrol anak dari hati ke hati, ya. Bilang ke anak bahwa berbuat salah itu manusiawi, kita bukan malaikat, kita bukan setan, ya, yang selamanya salah, yang selamanya benar. Kita manusia, tetap mungkin satu waktu kita melakukan kesalahan, it's okay, ya, nggak apa-apa. Kita stabilkan dulu, minimal anak kita langsung down ketika kita tanya, kamu tadi ulang ya di kelas? Yuk, yuk, langsung ya. Kita tanya dulu ke anak dari hati ke hati, itu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketika minat minimal mentalnya sudah stabil, ya, kita sebagai guru memvalidasi tindakan dia yang dia lakukan salah. Kita tanya, kamu tadi melakukan apa? Oh ya Bu, saya tadi tidak memperhatikan kelas. Kita tanya, kenapa kamu sampai tidak memperhatikan? Terus sampai si anak menjawab alasan utama dia tidak memperhatikan. Timbul, jadi akhirnya curhat. Karena Bapak Ibu kita bisa memposisikan itu. Sekarang kalau
udah takut duluan sama guru. Kita ajak anak untuk menyadari kesalahannya dengan berbicara sendiri langsung gitu ya, tanpa kita paksa. Kita buat kalimat-kalimat pemantik, pertanyaan-pertanyaan pemantik agar anak ngabudalkeun istilahnya. Ngabudalkeun kenapa? Mencurahkan semua gitu ya. Sampai kenapa dia bisa melakukan hal. Dan yang terakhir, ketika sudah menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakannya yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Balik lagi Pak ke materi yang tadi tentang keyakinan. Kalau ada anak yang tidak memperhatikan di kelas, ya saya tidak memperhatikan, kita tanya lagi, nak, sebenarnya kita sudah membuat keyakinan kelas ya, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar hari ini berkaitan dengan sikap kamu. Anak akan kembali lagi ke keyakinan yang telah dibuat. Oh iya Bu, saya harus belajar sungguh-sungguh memperhatikan guru. Dia akan menyadari lagi tindakan itu berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Dan akhirnya kita menanyakan solusi, membuat solusi bersama, kolaborasi. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan ya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau tidak memperhatikan apa ya? Misalkan keyakinan kelasnya di sana, jika tidak memperhatikan, misalkan kalau di PPKN akan membacakan teks bukan undang-undang dasar itu sudah disepakati bersama. Kita tidak memperhatikan wayahna, kita tegakkan itu, ya bukan kita kan yang menghukum, tapi sudah jelas apa keyakinan kelasnya.